Kamu metek kok, Bro? Apa tak apa? Ya. Halo, bosnya ya? Ini, Bro. Aku ini untuk pertanyaan suka wong liya. Kuwi tentang gerbang apa jenenge? Gerbang emas ya. Apakah itu ada? Emas Yerusalem. Oh iya, sana. Aku ora arep ngomong. Nah, apa? Soalnya mbok kira tak endi. Nyobro. Wes. Terus menang wae. Gerbang emas Yerusalem itu dipercaya oleh orang-orang Yahudi dan juga orang Kristen serta oleh teman-teman dari Muslim bahwa nanti pada akhir zaman Sang Mesias datang melalui itu. Ada bukti atau gimana? Oh ada, di sana masih ada buku. Nanti kamu buka di Google. Nah, gerbang suci Yerusalem itu atau gerbang emas Yerusalem itu dipercaya sebagai dinding rahim Maria. Ya, dinding rahim Maria. Jadi dulu ketika Yesus itu keluar dari rahim Maria, Ya. ya kan? Nanti ketika dia datang juga keluar dari situ. Jadi gambarannya rahim Maria adalah itu. Jadi mempertanyakan ini kenapa? Soalnya yang tanya itu bukan orang Kristen. Ya yang tanya itu mungkin teman dari Muslim. Iya. Itu juga mempercayai itu. Makanya banyak sekali kan di sekitar gerbang suci itu yang para peziarah itu datang memasang tenda-tenda. Banyak ya, Bu? Itu fungsinya apa? Nggak tahu. Ketika nanti nek ndelalah Yesus datang atau Isa Al-Masih alaihissalam datang, mereka ada yang pertama kali akan dibawa masuk ke surga. Oh gitu. Jadi para peziarah itu entah dari mana agamanya, kita nggak usah nyebut agamanya, ya itu dari orang-orang percaya itu bahwa nanti ketika Yesus datang Sang Mesias, kan mereka itu yang pertama akan disapa Yesus. Iya, iya. Akhirnya mereka akan dibawa masuk ke surga yang pertama kali. Makanya di sekitar gerbang suci, gerbang emas itu banyak sekali para peziarah mendirikan tenda di situ. Oh, berarti itu sudah dipercayai Oh, oleh dipercaya. semua orang ya, Bu? Iya, Bahkan seluruh dunia ya. iya. Terus apalagi yang lainnya? Yang lainnya itu untuk apa ya? Gerbang emas itu untuk apa? Iya itu memang gerbang suci. Oh, itu. Iya, gerbang itu selalu ditutup. Oh, nggak ada juga. Iya, itu selalu ditutup. Nanti pada suatu saat ketika kiamat itu akan buka. Nah, sang raja dunia, sang pengadil, sang omega akan datang. Ya Yesus Mesias itu. Yesus itu ya. Iya. Terus begini, itu juga orang itu juga tanya tentang bagaimana datangnya gerbang suci itu. Loh, gerbang suci kan dibangun, bukan datang sendiri. Dibangun Ini zaman oleh orang-orang Yahudi juga, karena orang Yahudi itu kan sampai sekarang kan menunggu Mesias. Ya, menunggu datangnya Mesias. ini sudah Yesus atau Ya sebelum. belum ya? Sebelum. Berarti itu tahun sebelum Masehi ya, Bu? Iya, sebelum Masehi. Tahun berapa kira-kira? Itu sekitar tahun 400-an lah, 400 sebelum Masehi. Masehi. Enggak, itu pada waktu Raja Salomo. Raja Salomo berarti habis itu. Daud tuh ya? Habis Ya, Daud. pada waktu Raja Salomo kan anaknya Daud ya. Itu sekitar tahun 700-an sebelum Masehi. Ya, ya. Loh. Makanya tadi saya lari ke sini tuh mau tanya itu, Bro. Itu adalah suatu penjelasan yang cukup bisa untuk dimengerti oleh saya. Jadi kan di sini kan yang tahu kan jenengan gitu loh. Terus apa tak apa nih? Udah itu aja. Terus kita, Heeh. Aku gak tak turumu mau. eh? Unggah turumu.
Ayo, jadi yang perlu kita garis bawahi dari Ya. gerbang suci Yerusalem itu adalah bahwa tiga agama samawi apa itu? Apa itu? Yahudi, Yahudi, Kristen, Islam, Muslim, ya Islam bukan Muslim. Islam Itu mempercayai bahwa pada akhir zaman Yesus yang mati siapa? Yesus. Bro, Apa piye? aku main komen Ya, kan berbau-bau rosario. ya. Begini bro, saya mau tanya tentang rosario. Mengapa setan-setan itu Hmm. lebih banyak itu pada takut sama rosario? Bukan lebih banyak, tapi semua setan Semua takut. ya? Oh iya, semua. Karena apa? Karena setan itu malu. Nah, mereka itu malu. Sebenarnya bukan malu pada rosarionya, tapi malu pada Marianya. Karena sebagai malaikat, setan itu sebenarnya kan kedudukannya derajatnya melebihi manusia. Tapi hal itu dikalahkan oleh Maria. Nah, Maria itu meskipun dia manusia, ya kan? Meskipun dia manusia, derajatnya itu saat ini melebihi malaikat. Gitu loh. Berarti di atasnya malaikat. Iya, melebihi malaikat karena Maria adalah satu-satunya manusia yang saat ini berada di surga. Ya. Karena mengetahui hal itu, meskipun mereka sudah menjadi setan, bukan malaikat lagi, malaikat yang jatuh, tapi kan dia kodratnya kan tetap di atas manusia sebenarnya, malaikat itu, setan-setan itu. Nah, ketika ini dibalik oleh Bunda Maria, mereka menjadi malu. Nah, makanya ketika kita berdoa rosario atau berdoa salam Maria dan sebagainya, mereka itu panas, malu gitu loh. Jadi sangat wajar sekali dan tidak mengherankan ketika kita berdoa rosario itu setan-setan ini sudah membingungi. Karena mereka panas, gitu. Karena intinya mereka itu malu sebagai manusia kalau bisa mengalahkan mereka gitu. Wah, aku kan diciptakan sebagai malaikat yang derajatnya melebihi manusia, meskipun malaikat itu tidak makhluk sempurna. Makhluk paling sempurna adalah manusia. Makhluk paling sempurna adalah manusia. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Karena manusia punya roh. Karena manusia punya raga, Malaikat tidak punya, ya? Malaikat tidak punya. Malaikat itu arwah, ya. hanya berbentuk roh. Roh. Nah, ya, hanya berbentuk roh. Tapi dia derajatnya melebihi manusia. Itu berbeda dengan Roh Kudus, itu beda ya? Ya beda, kalau Roh Kudus kan rohnya Allah. Rohnya Allah ya. Rohnya Allah itu beda. Jadi dimensi orang-orang, dimensi roh itu ada bermacam-macam. Roh Kudus sendiri, rohnya Allah. Nah, jadi kita kalau berdoa itu hati-hati, ya. Kita berdoa itu hati-hatinya gimana? Kita yang berdoa, ketika kita berdoa itu sing ngrungokke sapa? Gusti Allah, setan, malaikat, apa setan? Karena atau roh-roh kita yang telah mati tapi belum dipanggil. Kan itu menjadi dimensinya sama, dimensi roh, dimensi gaib. Nah, ketika kita berdoa muji-muji wong, terus akhirnya doa itu terkabul, itu sing ngabulke sapa? Gusti Allah apa setan? Tergantung doane. Lah ketika kowe doa iki mau lho muji-muji wong elek.